Nah, sebenarnya video ini tuh unscripted, jadi aku nggak nge-planning apa-apa, tapi tiba-tiba kemarin aku tuh kayak inget sesuatu. Aku kayaknya belum pernah deh buat tutorial dari awal sampai akhir cari kerja remote itu kayak gimana. Jadi makanya aku mau buat di video ini sekarang. Hai, kenalin aku Della. Aku remote worker yang udah kerja dari rumah selama beberapa tahun terakhir, dan sekarang di sini di video ini aku mau share gimana sih caranya untuk cari kerja remote dari awal sampai akhir. And yep, welcome to my channel. Nah, kita mulai dulu dari step yang paling awal, yaitu nyari tahu kira-kira jasa apa nih yang bisa dijual. Sebenarnya kalau mau jadi remote worker ada banyak banget ya jasa atau skill-skill apa aja yang bisa dijual. Yang pertama tuh ada programming, IT, terus ada desain, terus ada skill marketing, skill CS, skill admin dan juga manajemen. Banyak banget. Yang penting semuanya itu bisa dilakukan tanpa harus ke kantor. Dan untuk tahap pertama ini ya, yang menurut aku paling susah. Karena kita harus nyari tahu sebenarnya kita tuh sukanya apa sih? Kita tuh bisanya apa sih? Kita tuh bisanya deliver apa sih? Ngasih apa sih ke klien? Karena gimana caranya kita mau jualan, tapi kita nggak tahu apa yang mau dijual kan? Setuju atau enggak? Nah, makanya itu yang pertama kita harus cari tahu dulu skill apa. Dan biar nggak repot, sini aku bantuin gimana cara nyari skill kalian di awal. Nah, yang pertama, sini aku bakal bantuin teman-teman untuk nyari tahu kira-kira nih teman-teman jagonya di bidang apa. Di sini teman-teman bisa masuk ke platform yang namanya portolabs.id. Terus di bagian tools, di sini itu ada bagian kuisnya. Dan nanti teman-teman tinggal tes aja di sini, tapi login dulu ya. Nah, nanti kalau udah login dan udah masuk ke bagian kuis, sini nanti teman-teman tinggal jawab aja nih. Nah, kalau teman-teman udah selesai jawab kuisnya, di sini bakalan dikasih tahu kira-kira teman-teman tuh cocoknya bekerja di bidang apa. Kalau berdasarkan hasil analisa yang di sini, aku tuh dibilang bisa bekerja di bidang desain, yang which is emang true ya. Aku tuh lagi kerja di bidang desain juga, marketing juga. Nah, jadi pekerjaan di bidang desain tuh sebenarnya banyak banget. Dan sebagai contoh aja, teman-teman bisa ikutin project brief yang ada di sini. Di sini tuh dikasih tahu kira-kira ada project apa nih yang bisa teman-teman kerjain. Kalau di sini itu contohnya desain untuk ngebuat website e-commerce sebuah toko buku online. Nanti teman-teman tinggal kerjain aja sesuai dengan delivery yang diminta. Baru kalau misalkan udah jadi, teman-teman bisa upload di sini sebagai project teman-teman. Ini project pribadi loh ya. Kadang kita bilangnya juga fake project atau dummy project. Yang biasanya project ini bisa teman-teman buat untuk ngasah skill dan bisa teman-teman pajang juga di portofolio. Asalkan nanti PR-nya teman-teman bisa mempertanggungjawabkan hasilnya ketika di interview sama klien. Nah, tahap yang kedua, kita bakal langsung aja masuk ke screen karena aku bakal kasih tahu teman-teman gimana caranya untuk membuat sebuah portofolio yang bisa teman-teman masukin, entah itu di sosial media atau di platform cari kerja. Di bagian sini ada dashboard. Nah, nanti klik aja bagian portoku. Lalu nanti teman-teman tinggal susun aja nih portofolio teman-teman. Bisa seperti ini, sebagai contoh singkatnya. Bisa juga nih kayak gini yang lebih advance-nya. Di sini teman-teman bisa jelasin teman-teman itu siapa, skill-nya di bidang apa, teman-teman fokusnya ngerjain apa, kira-kira project apa aja yang udah teman-teman buat, background teman-teman, skill yang teman-teman punya, kontaknya, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman juga mau berkarir di bidang desain, teman-teman bisa masukin contoh-contoh desain yang pernah teman-teman buat, kayak gini, ini sebagai contoh aja. Dan ini juga yang paling penting, biasanya kalau remote company itu pengen tahu apakah teman-teman bisa nih bekerja dengan environment mereka, lingkungan mereka. Dalam artian di sini tuh banyak remote company itu kerja sama platform-platform digital kan. Kadang di beberapa company ada requirement minimal yang harus teman-teman penuhi. Misalkan untuk masuk ke company A, teman-teman harus bisa pakai Figma, harus bisa pakai WordPress, harus bisa pakai Canva, harus bisa pakai Adobe, kayak gitu. Nah, makanya penting banget untuk nge-showcase platform apa aja yang bisa teman-teman pakai di portofolio nanti. Jadi si company-nya punya lebih sedikit pertanyaan nih tentang skill teman-teman. Karena semua udah di-provide di portofolionya juga dan informasinya juga lengkap kan. Nah, portofolio kayak gini tuh teman-teman bisa buat di Canva ya. Contohnya itu yang udah aku buat kemarin di bagian... Nah, ini modelan portofolio yang aku buat di Canva. Ini bentuknya sebenarnya website, tapi kalau mau diekspor sebagai PDF atau dokumen tuh juga bisa. Kayak gini. Jadi nanti tinggal teman-teman susun aja blok per bloknya. Dan yang paling penting, teman-teman tuh kasih bagian about me, skill apa aja yang teman-teman punya, background teman-teman. Terus di bagian work, itu teman-teman cantumin kira-kira apa aja yang udah teman-teman kerjakan atau lagi teman-teman kerjakan. Di sini bisa teman-teman breakdown, entah itu dari segi desain, tulisan yang pernah teman-teman buat, dan sebagainya macamnya. Terus juga menyangkut tools tadi tuh. Nah, aku posisiinnya tuh kayak gini, cara buatnya juga simple. Nah, di sini aku tinggal masukin tulisan gitu ya, misalkan, "Hi, welcome to my portfolio."
portofolio. Nah, ini nanti dipastiin aja biar rapi ya teman-teman dan biar kebaca. Nah, habis itu kita masukin elemen-elemen lain, misalnya kita mau tambahin kotak atau apa gitu. Nah, terus di sini juga teman-teman bisa masukin foto teman-teman ya. Sebagai contoh, ini aku bakal masukin foto aku, tapi yang versi chibi. Aku bakal pakai foto ini ya teman-teman ya, sebagai contoh aja gitu. Nanti tinggal teman-teman posisiin aja portofolionya, modelnya tuh mau kayak gimana. Sama lah seperti kita buat portofolio biasa. Nah, contohnya kayak gini nih, tampilannya udah jadi, udah beres. Nanti kalau kita preview, portofolionya itu bisa kelihatan bagus, entah itu di laptop atau di HP. Nah, kayak gini. Jadi lebih rapi. Nah, kadang kalau kita pakai portofolio yang modelannya PDF gitu ya, atau dokumen, itu orang perlu ngezoom lagi kan, untuk ngelihat mungkin tulisannya terlalu kecil, atau gambarnya terlalu kecil, nah orang harus ngezoom lagi. Tapi kalau kita pakai portofolio yang modelannya website, nah bisa langsung responsif kayak gini nih contohnya. Nah, tadi kelihatan ya bentuknya sebelumnya apa, terus sesudahnya apa, kayak gitu. Jadi dia langsung diposisiin secara rapi. Nah, itu yang pertama kita harus buat dan nge-prepare portofolionya dulu sebelum kita apply kerjanya kan. Nah, caranya kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai template-template yang ada di Canva kayak gini tuh juga bisa. Nah, jadi tahap kedua itu udah selesai. Kita nge-prepare portofolio. Nah, sebenarnya ada satu elemen lagi yaitu CV ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apply kerja remote kan kita perlu masukin CV, entah itu dalam bentuk summary atau cover letter. Terus ada juga portofolio. Nah, biasanya kalau cari kerja remote, portofolionya itu yang lebih penting. Karena di portofolio itu kita bisa ngasih lihat ke klien bahwa kita emang bener-bener bisa ngebantu mereka. Nah, kalau misalkan buat CV, sebenarnya tuh gampang. Kalau teman-teman mungkin bingung gitu ya, mau buat CV tuh kayak gimana sih? Gimana caranya untuk biar rapi, biar ATS friendly, dan segala macam. Teman-teman bisa cari online CV Builder. Kalau misalkan teman-teman cek di Google, itu banyak banget online CV Builder kayak gini. Nah, atau teman-teman juga bisa pakai platform Job Seekers namanya. Dia tuh bisa bantuin teman-teman untuk ngebuat sebuah professional resume gitu ya, yang kayak gini. Cuman setahu aku, dia itu berbayar. Nggak mahal sih, kayak berapa dolar gitu. Tapi nggak mahal lah, bisa dibilang. Kalau mau yang free juga bisa pakai Canva, tapi minusnya kalau kita pakai Canva tuh, kita harus ngatur sendiri posisinya udah rapi atau belum. Tapi kalau ini tuh kayak kita tinggal masukin beberapa informasi yang diminta dan nanti sama mereka udah disediain template-nya dan itu udah langsung rapih kayak gitu. Oke, sampai sini aman ya. Kita lanjut aja ke bagian selanjutnya yaitu cari kerja remote-nya itu kayak gimana. Nah, step yang ketiga ini yang biasanya paling sering ditanyain. Kak, cari kerjanya tuh di mana sih? Cari kliennya tuh di mana sih? Aku bakal contohin satu platform yang bisa teman-teman coba untuk apply kerja remote. Entah itu mau cari kerjaan freelance, part-time, full-time, atau proyekan juga ada. Nah, kalau teman-teman mau cari kerja remote, yang paling sering dipakai atau enggak yang aku pernah dengar orang-orang dapat kerjaannya itu di sini. Yang pertama itu ada Upwork, dan yang kedua itu ada namanya Fastwork. Dua-duanya ini sama-sama platform untuk cari kerjaan freelance ya. Dan di sini itu kerjaannya mulai dari microservice sampai yang advanced service pun ada. Jadi kalau teman-teman mau freelance di bagian tertentu aja, itu bisa banget carinya di sini. Bedanya sama LinkedIn adalah kalau di LinkedIn biasanya posisi-posisi yang ditawarkan itu mencakup sebuah role. Jadi satu posisi tertentu. Tapi kalau misalkan di Upwork atau Fastwork gini, dia itu cuman memerlukan skill spesifik aja. Contoh nih, kalau di LinkedIn biasanya kita diminta posisi social media manager lah, social media intern, dan sebagainya macamnya. Itu satu posisi kan. Nah, tapi kalau di Upwork ini kita bisa cari yang bener-bener spesifik aja. Contohnya nih, PowerPoint and video editor. Terus bisa juga cari yang ebook selling course. Jadi bener-bener niche gitu. Jadi satu service doang yang nggak perlu mencakup keseluruhan posisi. Kalau mau cari video editor untuk apa? Ada, misalkan buat TikTok sama YouTube aja gitu. Atau misalkan mau jadi virtual assistant tapi khusus untuk iklan aja, nah itu bisa dicari di Upwork. Beda sama LinkedIn. Di sini, di Upwork ini, teman-teman harus punya beberapa hal dulu. Yang pertama, teman-teman harus ngelengkapin profile. Contoh profilnya ini, kalau di aku, nah contoh profilnya tuh kayak gini, make sure teman-teman udah lengkapin ini juga. Entah itu dari skill-nya, dari portofolionya, dari service yang ditawarkan. Dan satu lagi, teman-teman harus punya yang namanya Connect. Nah, Connect ini tuh semacam token virtual ya, yang dipakai sama si Upwork, biar kita kalau misalkan mau apply kerja itu lebih terkontrol.
jadi nggak asal apply aja. Nah, kalau Connect ini habis ya teman-teman harus beli atau enggak teman-teman harus tunggu per bulan depannya baru dapat Connect gratis gitu. Nah, kita harus punya tuh Connect tersebut untuk apply kerjanya. Kalau nggak punya, kita nggak bisa apply. Tapi setahu aku kemarin coba untuk buat akun baru, pakai email baru, aku bisa dapat Connect for free gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba juga sendiri. Nah, nanti di Upwork ini ketika teman-teman udah punya Connect, udah punya profil, udah punya portofolio, udah lengkap banget, sekarang teman-teman siap untuk nyari dan apply kerja remote-nya. Nah, teman-teman di sini biasanya ya sama si Upwork itu bakal dikasih rekomendasi pekerjaan yang emang cocok untuk profil teman-teman. Contohnya di sini aku masukin sosial media dan juga desain gitu ya. Jadi di sini ada bagian best match gitu, yang paling cocok buat aku. Nanti disesuaiin tuh sama si Upwork-nya secara otomatis. Jadi kita tinggal apply yang mana aja yang menurut kita cocok nih sama kita. Dan kadang nggak jarang juga orang yang mau cari remote worker ini juga nyantumin kayak gini nih, entah itu referensi, ekspektasi, pertanyaan apa yang bakal mereka tanyain. Jadi nanti ketika emang kita udah siap untuk dilamar atau misalkan diterima untuk kerja atau diundang untuk interview, kita bisa prepare gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari job di luar dari profilnya teman-teman, bisa juga. Nanti tinggal cari aja, misalkan posisi data entry gitu ya. Ini karena aku udah sering nyari, nanti tinggal klik aja bagian data entry dan udah. Nanti teman-teman bisa langsung dikasih lihat kira-kira pekerjaan apa aja yang bisa teman-teman apply untuk skill data entry. Nah, di sini juga ada bagian filter ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngelihat sebuah loker atau sebuah job dengan spesifikasi tertentu, contohnya minimum bayarnya berapa, harganya berapa orang yang udah apply, dan segala macam, ini bisa difilter di sini. Contohnya aku mau cari loker yang khusus entry level aja, nanti tinggal diklik aja bagian entry level, dan nanti muncul deh semuanya. Kayak gitu. Jadi simple banget emang dari awal kita ngomonginnya tuh kayak oke, kita cari skill dulu, kita cari portofolio dan CV dulu, abis itu kita apply. Basicnya secara singkat, cara kerja untuk nyari remote work itu seperti itu. Nah, yang susah biasanya gimana caranya kita memperlihatkan service kita bener-bener layak untuk di-hire sama klien. Jadi, kayak gitu ya. Jadi, bedanya remote work itu kita harus bisa meyakinkan klien lah bahwa kita emang bener-bener bisa ngebantu mereka dan ngebuat kerjaan mereka itu lebih efisien, bisnis mereka lebih growth, dan segala macamnya yang ngebuat orang tersebut tuh puas gitu kan. Makanya kalau kita jadi remote worker, itu kita harus bicara dari sisi bagaimana kita bisa menguntungkan si klien. Nah, kalau sampai di tahap ini teman-teman juga masih bingung, aku saranin teman-teman coba deh belajar mulai dari kursus aku yang satu ini. Karena di sini aku ngejelasin banyak macam pekerjaan yang bisa teman-teman lakuin dari rumah. Bahkan kita juga ngebahas tentang microstock di sini. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan, linknya udah aku taruh di kolom description. Nah, kalau secara singkat, kira-kira cari kerja remote tuh kayak gitu teman-teman. Skillnya dulu, habis itu prepare portfolio dan CV. Habis itu kita tinggal cari deh kerjaannya di platform-platform sosial media atau platform-platform cari kerja lainnya. Tapi memang sepanjang perjalanan kita harus tahu dulu nih, kira-kira skill apa yang kita bisa jual dan seberapa matang skill kita untuk bisa benefit ke klien. Itu yang susah. Jadi teman-teman nanti jangan cari-cari video untuk dapetin uang gampang dari rumah ya, karena channelnya mungkin bukan di sini. Tapi kalau teman-teman mau upgrade karir dari rumah, boleh banget nih. Yap, sampai sini dulu videonya. Aku harap di video kali ini aku bisa share sedikit tentang gimana cara proses cari kerja remote ya teman-teman. And yep, see you in another video.